Nuansa mistis pun sudah mulai bisa dirasakan dari gerbang masuk pendakian Gunung Sumbing. Di pintu masuk Gunung Sumbing, konon dijaga oleh makhluk serupa genderuwo. Wujud dari genderuwo ini digambarkan sebagai sosok raksasa hitam, besar dan berbulu. Raksasa hitam ini akan mengawasi setiap pendaki yang mulai melakukan pendakian dari pintu masuk gunung. Raksasa hitam ini akan mengawasi setiap pendaki yang mulai melakukan pendakian dari pintu masuk gunung. Konon, menurut warga setempat, jika ada orang yang berkata kasar atau bertindak tidak sopan selama pendakian, tidak sopan selama Warga setempat mengatakan setiap ada burung yang jatuh di atas petilasan yang terdapat makam tersebut pasti akan langsung mati. Dan bahkan legendanya apabila ada orang jatuh pasti juga akan sakit dan langsung meninggal. Warga setempat mengatakan ada beberapa petilasan yang masih ada kaitannya dengan Sultan Agung. Di Bukit Permoni terdapat petilasan Batu Sembrani yang konon adalah tempat digunakan kuda Sembrani untuk terbang kabur dari kandangnya. Terdapat kisah yang menceritakan tentang petilasan Nyi Roro Kidul ini. Konon legendanya ada seorang raja dari Kesultanan Mataram bernama Sultan Agung. Suatu ketika, beliau mendapat petunjuk. Alas Roban adalah salah satu jalur tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini merupakan bagian dari jalur Pantura yang menghubungkan kota Batang dan Semarang. Ada begitu banyak rumor soal Alas Roban. Dan salah satu yang paling terkenal di antaranya adalah cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan lumbung pembuangan mayat. Karena itulah, banyak saksi mata yang sering mendengar suara-suara dan melihat penampakan yang mengerikan. Di beberapa titik jalanan Alas Roban akan sangat gelap, sehingga orang yang melintas harus meningkatkan kewaspadaan ketika melewatinya. Jika dihitung, mungkin air terjun Pancuran Rayo merupakan tempat pemandian 7 bidadari di masa lalu. Sampai saat ini, diyakini masih sering terlihat sosok wanita cantik berbaju merah. Menurut cerita, tidak sedikit pengunjung tersesat karena melihat sosok wanita cantik tersebut. Karena bila didekati, sosok wanita cantik tersebut semakin jauh, semakin didekati akan semakin jauh. Hingga akhirnya, wisatawan yang mengikuti sosok wanita cantik tersebut kehilangan arah dan tidak tahu arah jalan pulang. Legendanya, siapapun yang melihat sosok wanita cantik tersebut jangan sesekali tergoda dan mengikutinya bila ingin pulang dengan selamat dari air terjun Pancuran Rayo. Selain itu, di masa lalu kerap juga ditemukan selendang. Tidak hanya dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyai Roro Kidul, Pantai Karangbolong juga dipercaya dihuni oleh Nyi Blorong. Beredar cerita di masyarakat, beberapa orang seringkali memberikan persembahan untuk Nyi Blorong, di mana sesaji yang ada adalah kepala kerbau yang diselipkan di sela-sela karang. Konon, hal itu dimaksudkan untuk pesugihan dan demi mencari kekayaan. Jika sudah melakukan hal itu, dipercaya kekayaannya akan terus meningkat. Namun dalam pesugihan ini, konon juga meminta tumbal nyawa.